Sang raja segera memerintahkan kepada putri Datuk Tante Jogarhano untuk menghiasi anak-anak gadisnya dan dayang-dayang istana yang cantik dengan pakaian yang indah. Datuk Tante Jogarhano adalah seorang putri yang memiliki tata krama dan kelembutan. Sifat-sifat itu telah diajarkan oleh Datuk Tante Jogarhano kepada anak-anak gadisnya serta para dayang istana. Setelah semua siap, Datuk Tante Jogarhano bersama anak-anak gadisnya serta dayang-dayang istana menuju ke perbatasan untuk menyambut kedatangan pasukan musuh. Mereka pun membawa berbagai macam makanan lezat untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan Pagaruyung terlihat sedang berjaga-jaga untuk menjaga segala kemungkinan yang bisa terjadi. Tak berapa lama setelah rombongan Datuk Tante Jogarhano tiba di perbatasan, pasukan musuh dari Majapahit pun sampai di tempat itu. "Selamat datang, tuan-tuan yang budiman," sambut Datuk Tante Jogarhano dengan sopan dan lembut. "Kami adalah utusan dari Kerajaan Pagaruyung. Raja kami sangat senang dengan kedatangan tuan-tuan di istana. Tapi sebelumnya, silakan dicicipi dulu hidangan yang telah kami sediakan. Tuan-tuan tentu merasa lapar dan lelah setelah menempuh perjalanan jauh." Melihat perlakuan para wanita cantik itu, pasukan Majapahit menjadi terheran-heran. Mereka sebelumnya mengira bahwa kedatangan mereka akan disambut oleh pasukan bersenjata. Namun, di luar dugaan, ternyata mereka disambut oleh puluhan wanita-wanita cantik yang membawa hidangan lezat. Dengan kelembutan para wanita cantik tersebut, pasukan Majapahit pun mulai goyah untuk melancarkan serangan hingga akhirnya menerima tawaran itu. Setelah pasukan Majapahit selesai menikmati hidangan dan beristirahat sejenak, Datuk Tante Jogarhano segera mengajak pemimpin mereka ke istana untuk menemui sang raja. "Mari, Tuan. Raja kami sedang menunggu Tuan di istana," bujuk Datuk Tante Jogarhano dengan santun. "Baiklah. Saya akan segera menemui raja kalian," jawab pemimpin pasukan itu. Setiba di istana, Datuk Tante Jogarhano langsung mengantar pemimpin pasukan itu masuk ke ruang sidang. Di sana, sang raja bersama punggawanya terlihat sedang duduk menunggu. "Selamat datang, Tuan," sambut sang raja. "Mari, silakan duduk." "Terima kasih, Paduka," ucap pemimpin itu. "Ada apa gerangan Tuan kemari?" tanya sang raja pura-pura tidak tahu. "Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung. Kami pun harus kembali membawa kemenangan," jawab pemimpin itu. "Oh, begitu," jawab sang raja sambil tersenyum. "Kami memahami tugas Tuan. Tapi, bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau? Tujuannya adalah untuk menghindari pertumpahan darah di antara pasukan kita." Pemimpin pasukan Majapahit itu terdiam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia pun menyetujui usulan sang raja. "Baiklah, Paduka Raja, kami menerima tawaran Paduka," jawab pemimpin itu. Akhirnya, kedua belah pihak bersepakat untuk beradu kerbau. Jika kerbau milik sang raja kalah, maka kerajaan Pagaruyung dinyatakan takluk. Tapi, jika kerbau milik Majapahit kalah, mereka akan dibiarkan kembali ke Pulau Jawa dengan damai.